murah dan dapat diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahkan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan sederhana. Jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Terdapat beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta, dan globe. Jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Terdapat beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta, dan globe. Grafik, papan tulis, papan flanel, display, relief, poster, bagan, card, herbarium. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, atau gambar. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Grafik sebagai suatu media visual. Grafik adalah penggambaran data berangka bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Atau fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan flanel berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Manfaat bahan pembelajaran. Penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Rumampuk 1998 menegaskan beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih dalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Yang kedua, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi berbentuk elektronik. Mengatasi batas-batas ruang kelas untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil yang membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah, tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas. Prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana, itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu antara lain. Yang pertama, kesederhanaan secara umum. Kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas, tetapi padat dan mudah dimengerti.
Yang kedua, keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran hubungan-hubungan perspektif, warna atau ruang. Keempat, keseimbangan bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Bagian E, pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran sederhana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran sederhana, yaitu guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran. Kedua, guru terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana. Ketiga, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakai. Oleh karena itu, dalam pemilihan media pembelajaran sederhana menurut Nana Sujana 2011, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaiannya kompetensi yang telah ditetapkan. Dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. 3. Kemudahan memperoleh media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang dibutuhkan. Syarat utama, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pelajaran. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan media pembelajaran dalam segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media pembelajaran. Para guru di samping dituntut mampu memahami, menggunakan, dan memilih suatu media pembelajaran, juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat sendiri suatu media pembelajaran yang menarik, murah, dan efisien. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.